Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Triwayuni Weliala, NIM 2216040035, kelas akuntansi syariah D. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi saya dengan judul kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG dalam pembelajaran pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, di sini saya ingin membahas materi saya yang berjudul kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Apakah kalian mengerti maksud dari kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain? Mari kita bahas. Pada hakikatnya, setiap ilmu pengetahuan antara yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Akan tetapi, hubungan tersebut ada yang bersifat berdekatan, pertengahan, bahkan ada pula yang jauh. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengkaji bersama tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu jiwa, dan ilmu lain. Adapun hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid merupakan hubungan yang bersifat berdekatan. Sebelum membahas lebih jauh apa hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tauhid, terlebih dahulu kita mengingat kembali apa ilmu akhlak dan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesahkan Tuhan sebagai salah satu sifat yang terpenting di antara sifat Tuhan lainnya. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid dapat dilihat melalui analisis. Dilihat dari segi objek pembahasannya, ilmu tauhid sebagaimana diuraikan di atas membahas masalah Tuhan baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Dilihat dari segi fungsinya, ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup menghafal rukun iman yang keenam dan dalil-dalilnya saja, tetapi yang terpenting adalah orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ilmu fikih berisi uraian yang berkaitan dengan materi ibadah, mulai dari taharah, salat, puasa, zakat, haji, muamalah, dan lain-lain. Ilmu fikih berisi ketentuan-ketentuan hukum, sah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Contohnya, ketika ia salat, maka seseorang diharuskan melakukan salatnya dengan khusyuk, tawadu, tadaru, khauf, dan roja, yang semua itu hanya dapat dipahami dan didalami dalam ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa dapat dilihat dari bidang pembahasannya. Ilmu jiwa membahas tentang aspek kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku manusia. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam diri manusia terdapat potensi rohania yang cenderung kepada kebaikan dan keburukan. Selain itu, di dalam ilmu jiwa dapat mengandung informasi tentang perbedaan psikologis dalam setiap jenjang usia seseorang. Pada masa akhir-akhir ini, dalam ilmu jiwa terdapat suatu cabang yang disebut ilmu masyarakat, di mana ilmu tersebut menyelidiki akal manusia dari masyarakat. Dalam hal ini, yang diselidiki adalah masalah bahasa dan akibat terhadap akal manusia, adat kebiasaan bangsa yang mundur dan berkembangan susunan masyarakat, dan cabang ilmu ini juga secara langsung memberi bekas pada etika melebihi dari ilmu jiwa itu sendiri. Dapat kita simpulkan, dengan bekal ilmu akhlak, orang dapat mengetahui batas mana yang baik dan batas mana yang buruk. Juga dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan maksud dapat menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya. Orang yang berakhlak dapat memperoleh irsyad, taufik, dan hidayah sehingga dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup oleh setiap orang selalu didambakan kehadirannya di dalam lubuk hati, di mana hidup manusia mendapatkan hidup sejahtera dan selalu mendapat ridho Allah dan juga disenangi oleh sesama makhluk. Berakhirlah materi saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari saya. Walaupun banyak kata-kata yang salah dan kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf, karena kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Sebaik-baik manusia adalah tempatnya bersalah dan sebaik-baiknya kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.